Selamat pagi, Bu. Pagi. Perkenalkan, nama saya Bidan Indah yang bertugas pada pagi hari ini ya, Bu. Sebelumnya ini dengan Ibu siapa? Ibu Kartika, Usianya berapa, Bu? 25 tahun. 24 tahun. Sebelumnya maksud dan tujuan Ibu datang sini ada apa ya, Bu? Saya ingin mengetahui tentang ASI. Oh, baik. Ibu jadi ini habis melahirkan 1 hari yang lalu ya? Iya. Ya, baik, Bu. Sebelum saya melanjutkan untuk membahas tentang ASI eksklusif sendiri, saya pamit untuk menjaga privasi dan mencuci tangan ya, Bu. Iya. Nah, baik, Bu, saya sudah selesai untuk mencuci tangannya, Bu. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ASI eksklusif itu sendiri ya, Bu. Sebelumnya, apakah Ibu sudah mengerti tentang ASI eksklusif? Belum. Saya akan menjelaskan tentang ASI itu sendiri ya, Bu. Jadi ASI itu air susu ibu yang diberikan pada anak ibu itu untuk ASI eksklusifnya itu sampai usia 6 bulan, dan nanti untuk usia 6 bulan ke atas bisa dengan makanan pendamping ya, Bu. Karena nanti jika anak ibu dikasih makanan pendamping sebelum usia 6 bulan, nanti anak ibu bisa menyebabkan adanya gangguan pada pencernaan. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan untuk manfaat ASI itu sendiri ya, Bu. Yang pertama itu sebagai nutrisi bagi anak ibu, yang kedua sebagai daya tahan tubuh, yang ketiga sebagai untuk meningkatkan kecerdasan, untuk meningkatkan jalinan kasih sayang antara ibu dan anak, dan untuk menghemat biaya atau obat-obatan ya, Bu. Karena ASI sendiri merupakan salah satu untuk daya tahan kekebalan anak ibu. Dan yang selanjutnya itu ada untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang tangguh dan berkualitas. Untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang zat kekebalan dalam ASI. Yang pertama ada faktor bifidus, yaitu untuk membantu proses perkembangan bakteri ya, Bu. Yang kedua ada laktoferin, yang ketiga ada anti alergi, yang keempat ada mengandung zat antivirus untuk polio, dan untuk selanjutnya itu untuk pertumbuhan selaput usus bayi. Iya. Nah, baik, Bu, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis ASI. Yang pertama itu ada kolostrum. Kolostrum itu yaitu cairan yang pertama kali yang konsentrasinya itu kental dengan warna kekuning-kuningan ya, Bu, dibandingkan susu matur. Yang kedua yaitu ada disekresi hari pertama sampai hari ketiga. Yang ketiga yaitu untuk yang selanjutnya ada susu masa peralihan, yaitu merupakan ASI peralihan dari kolostrum sampai menjadi ASI yang matur atau ASI yang matang. Yang kedua yaitu desekresi dari hari keempat sampai hari ke-10. Itu setelah kolostrum ya, Bu. Yang ketiga yaitu kadar protein makin rendah, sedangkan kadar karbohidrat dan lemak semakin meninggi dan volume juga semakin meningkat. Yang terakhir yaitu ada susu matur ataupun susu matang ya, Bu, yaitu merupakan ASI yang desekresi pada hari ke-10, yaitu setelah air susu masa peralihan, dan merupakan cairan berwarna putih kekuningan yang diakibatkan warna dari kasein, riboflavin, dan karotin yang terdapat di dalamnya. Yang ketiga yaitu adanya pengumpulan jika tidak menggumpal jika dipanaskan, dan yang terakhir yaitu terdapat antimikrobial ya, Bu. Iya. Baik, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara memperbanyak produksi ASI. Yang pertama yaitu bayi menyusui setiap 2 jam selama 10-15 menit ya, Bu. Jadi kalau anak ibu tidur sebisa mungkin untuk dibangunkan untuk disusui ya, Bu. Iya. Yang selanjutnya yaitu bangunkan bayi atau buka baju atau gendong yang membuat rasa gerah. Duduklah selama menyusui. Jadi ibu kalau mau menyusui sebaiknya ibu duduk dan ibu gendong didik bayinya. Dan untuk yang ketiga yaitu pastikan bayi menyusu dengan posisi yang baik atau menempel pada ibunya dan menelan secara aktif. Untuk yang keempat yaitu susui bayi di tempat yang tenang, nyaman, dan minumlah setiap kali menyusu. Kan ibu untuk tidur di sebelah bayi ibu sehingga setiap anak mau menyusui itu gampang ataupun mudah ya, Bu. Dan saya sarankan ibu juga untuk cukup istirahat dan cukup minum agar produksi ASI yang diproduksi oleh ibu juga banyak. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan cara pemerasan ASI dengan benar ya, Bu. Yang pertama itu siapkan cangkir ataupun gelas.
tertutup yang telah dicuci dengan air mendidih ataupun air hangat ya Bu. Yang kedua yaitu payudara dikompres dengan kain handuk yang hangat dan dimasaj atau dipijat dengan kedua telapak tangan dari pangkal ke arah kalang payudara. Ulangi pemijatan ini pada sekitar payudara secara merata. Untuk yang ketiga yaitu dengan ibu jari di sekitar kalang payudara bagian atas dan jari telunjuk pada sisi yang lain. Lalu daerah kalang payudara ditekan ke arah dada ya Bu. Dan untuk yang keempat yaitu daerah kalang payudara diperas dengan ibu jari. Dan jari telunjuk jangan memijat atau menekan puting karena dapat menyebabkan rasa nyeri ataupun lecet ya Bu. Jadi jangan ditekan ya Bu, cukup dipijat saja. Dan untuk yang selanjutnya yaitu ulangi tekan peras pada mulanya ASI tidak keluar. Setelah beberapa menit nanti ASInya akan keluar sendirinya. Dan untuk yang terakhir yaitu gerakan itu harus diulang-ulang ya Bu. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang penyimpanan dan pemberian ASI perah ya Bu. Untuk yang pertama yaitu untuk di udara terbuka ataupun bebas itu akan bertahan sekitar 6-8 jam. Untuk di lemari es dengan suhu 40 derajat Celcius bisa bertahan sampai 24 jam. Dan di lemari pendingin atau beku dengan suhu kurang dari 18 derajat Celcius itu akan bertahan sampai 6 bulan ya Bu. Baik, jadi ASI yang telah diinginkan bila akan dipakai tidak boleh direbus karena kualitasnya akan menurun, yaitu unsur kekebalan ASI. ASI tersebut cukup didiamkan beberapa saat di dalam suhu kamar agar tidak terlalu dingin atau direndam dalam wadah yang telah berisi air panas. Memberikan ASI perah dengan menggunakan sendok. Jadi kalau ibu ingin menyusui anaknya yang tadinya ASInya sudah ditaruh di dalam kulkas ataupun dibekukan, jadi jangan dipanaskan di dalam kompor ya Bu, cukup didiamkan di suhu kamar ataupun nanti direndam di air hangat. Apakah ibu mengerti? Baik, jika mengerti saya akan melanjutkan ya Bu. Jadi yang selanjutnya yaitu untuk cara penerapan ASI eksklusif pada ibu bekerja. Jadi sebelumnya ini ibu bekerja atau tidak ya Bu? Iya. Baik, ibu bekerja. Bekerja di mana Bu? Ya Bu, Di pabrik. Oh, di pabrik. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penerapan ASI eksklusif pada ibu bekerja ya Bu. Yang pertama yaitu selama cuti ibu hanya memberikan ASI saja. Jadi ini ibu sedang cuti kan? Iya. Iya, cuti berapa minggu Bu? 2 minggu. 2 minggu. Baik, jadi sebelum masa cuti habis ubah pola minum bayi dengan ASI perah. Untuk yang ketiga yaitu sebelum berangkat bekerja susui ASI. Jadi ibu sebelum bekerja ke pabrik, ibu sebaiknya untuk menyusui anaknya terlebih dahulu ya. Untuk yang selanjutnya yaitu selama di kantor perah ASI selama 3-4 jam. Jadi nanti ibu kalau bekerja membawa perabotan untuk memerah ASI itu sendiri. Jadi diperah dari 3-4 jam sekali ya Bu. Untuk yang selanjutnya yaitu simpan di lemari es dan dibawa pulang. Jadi nanti jika sudah diperah nanti ASInya bisa taruh di kulkas atau ditaruh di kulkas dan nanti ASInya dibawa pulang. Dan untuk yang terakhir yaitu setelah dihangatkan diberikan dengan sendok ya Bu. Jadi jangan langsung di dotnya. Jadi dikasihnya di sendok. Pakai jemur. Ngerti. Baik, saya sudah selesai melakukan edukasi tentang ASI eksklusif itu sendiri. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Baik, jika tidak, saya akan sedikit mengevaluasi tentang apa yang tadi saya sudah jelaskan ya Bu. Ya. Baik Bu, jadi di sini saya mau menanyakan bagaimana cara penyimpanan dan pemberian ASI perah itu sendiri ya Bu. Ya. Udaranya 6-8 jam, Iya. untuk suhunya 40 derajat Celcius 24 jam, bekunya minus 18 derajat Celcius 6 bulan. Iya, baik. Jadi Ibu sudah mengerti tentang apa yang sudah saya jelaskan. Baik Bu, setelah tadi saya sudah jelaskan mengenai tentang ASI eksklusif,
tadi sudah saya lakukan pemeriksaan untuk tanda-tanda vital ya Bu, didapatkan untuk tekanan darah Ibu 110/80, untuk nadinya 80 kali per menit, untuk suhunya 36,7 derajat Celcius, dan untuk respirasinya atau pernapasannya yaitu 27 kali per menit. Dan tadi sudah ya Bu. Ya, Baik, terima kasih untuk kerjasamanya Bu. sama.